Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya menyapa untuk para jemaat yang ada di rumah. Bapak Ibu, saya mau ngajak saudara untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Sekalipun dalam ibadah online, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada di dalam ruang hati kita masing-masing. Dan saat ini kita mau adakan persekutuan yang begitu indah di dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat hati kita mau menyatukan hati kita. Dimanapun kita berada, biar kita mau angkat hati kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan penghiburan, bahkan Allah yang senantiasa menolong di dalam segala perkara. Luar biasa kalau kita mau menceritakan segala kebaikan Tuhan. Baik, saya ingin undang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Sama-sama kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sama-sama kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. 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 Kita nyanyikan sekali lagi. Oleh karena, dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita menyanyikan lagu pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, jadi bagiku. Ku
sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Oh haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus, selamanya Kau ajaib bagi kami, selamanya Kau hebat bagi kami Tuhan, di dalam setiap perkara. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu, sebab Engkau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh haleluya, haleluya. Kami memuliakan nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang luar biasa, yang hebat. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kita bersama-sama katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Bapa Roh Kudus, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Pemurah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami datang Tuhan untuk mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan.
buat segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan Tuhan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan tahun lepas tahun Tuhan. Engkau senantiasa memberikan segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Engkau memberikan segala kekuatan, penghiburan, kesejahteraan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami peroleh hanya berasal di dalam segala sumber, dari segala sumber hanya Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh datang untuk diberi kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh menerima berkat-berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami datang dengan rasa syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang telah Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau siap ingin memuji, kami siap ingin melompat, kami siap untuk bersorak-sorak hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Bahkan Engkau menguasai ruang hati pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan mulai puji-pujian pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian mengatakan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Yes. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Kuasa, aku Dia. Dia yang Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi kita mau menyanyikan lagu ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Mulia, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya.
nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Baiklah, kita mau siapkan hati, pikiran kita. Kita mau fokus di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Dan saat ini mari kita siapkan, buka pikiran dan hati kita untuk kita menerima berkat yang Tuhan akan sediakan pada siang hari ini. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Haleluya Yesus. Bila kita mau siap dibentuk oleh Tuhan. Amin Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita menyanyikan lagu bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu, ku
untuk dibentuk oleh firman-Mu Tuhan, dengan segala rancangan-Mu, dengan segala karya-karya-Mu Tuhan. Apapun itu Tuhan, dan suka-suka-Mu Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima segala bentuk apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami fokus, untuk kami boleh menerima berkat-berkat pada siang hari ini. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah boleh menjadikan kekuatan bagi kami, boleh menjadikan penghiburan bagi kami Tuhan, boleh menjadikan kesukaan bagi kami Tuhan, bahkan boleh menguatkan setiap kehidupan kami ya Bapa, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sambut Tuhan Yesus berkat-Mu, firman-Mu pada siang hari ini. Sama-sama kita yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan bahwa kalau kita ada di bulan Februari, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya semata-mata anugerah Tuhan kita ada sampai saat hari ini. Saya katakan sekali lagi, hanya semata-mata anugerah Tuhan. Sola Gracia. Nah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga, bahwa Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk belajar bersama-sama untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ya Allah, firman-Mu itu yang akan merestorasi dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu itu Tuhan yang dapat merubah akan segala kehidupan kami untuk menjadi lebih baik bersama-sama dengan Engkau. Urapi kami semua, bahkan urapi hamba-Mu di dalam di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita yang terdapat di Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketenangan sebetulnya menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan kita. Di tengah situasi kondisi perubahan zaman yang begitu cepat, apalagi kita berada di tengah pandemi COVID-19, kita semua sedang menjalani, bahkan sedang menapaki hari-hari dalam suasana pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa dampak negatif yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan umat manusia, saudara. Banyak rumah tangga goyah. Ekonomi negara kita yang tercinta ini pun sedang goyah. Bahkan banyak orang percaya tanda petik yang di luar sana juga sedang goyah.
kehidupan yang kita sedang jalani bersama-sama hari-hari ini, yang penuh dengan banyak masalah, tantangan, problem, bahkan dalam pergumulan, kita membutuhkan yang namanya ketenangan, saudara. Ketenangan sangat dibutuhkan oleh semua orang yang ada saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sedang di dalam suasana pandemi COVID-19 yang tidak jelas. Saya katakan tidak jelas kapan berakhirnya. Meskipun sudah ada vaksin, bahkan sudah ada beberapa orang yang divaksinasi. Tetapi kalau kita memperhatikan grafik yang ada di Indonesia ini, untuk per tanggal 30 Januari tahun 2021, termasuk di Indonesia memecahkan rekor. Suspeknya 14.500 sekian, saudara. Jadi kita belum melandai di bawah 7.000. Ini yang membuat banyak orang merasa cemas, khawatir. Banyak orang merasa bimbang. Ragu-ragu timbul dalam kehidupan manusia. Dan kita tahu bahwa salah satu doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah kita hidup di dalam keraguan-raguan. Kita hidup di dalam kebimbangan. Sebab Allah menginginkan setiap anak-anaknya memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, saudara. Setiap orang yang sedang memikirkan tentang COVID-19, tiba-tiba di bulan Januari, minggu yang kedua, kita dikejutkan bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, khususnya di Sumedang. Terjadi banjir bandang di sana, saudara. Dan perhatian orang sedang ada di Sumedang. Lagi-lagi kita dikejutkan apa yang terjadi di Kalimantan Selatan. Banjir yang sangat dahsyat, yang luar biasa melanda Kalimantan Selatan. Perhatian semua orang tertuju ke Kalimantan Selatan. Kita dikagetkan, dikejutkan oleh tragedi Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ini, saudara. Orang sedang terpaku, sedang menatap, melihat tragedi yang terjadi di Sriwijaya Air. Kita digemparkan gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, saudara. Mamuju dan Majene. Belum selesai lagi, saudara. Terjadi banjir yang dahsyat di Sulawesi Utara. Berbarengan, saudara. Gempa yang terjadi di Sangihe Talaut. Bahkan saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, banyak petani yang sedang merasa sedih. Petani-petani yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, karena panen mereka banyak yang gagal. Karena di Lumajang dan di Jawa Tengah, khususnya Merapi, juga bereaksi, saudara, mengeluarkan awan panas. Ini yang membuat orang banyak menjadi ragu. Banyak yang membuat orang gentar, saudara. Masalah tidak habis-habisnya. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau katakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang menaruh harapannya ke dalam Yesus Kristus Tuhan,
Yesus hadir di setiap musim kehidupan kita semua. Amin. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hari esok masih misteri dalam kehidupan kita. Saudara, dunia tidak dapat memberi jaminan dalam kehidupan kita, saudara. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kepastian dan pengharapan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita semua membutuhkan ketenangan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberi contoh, sebuah contoh, saudara. Kalau seorang suami, dia berangkat pagi bekerja, dia pasti di dalam perjalanan dia sudah membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Lalu dia tiba di tempat pekerjaan, juga dia memeras pikirannya dalam bekerja. Sore harinya, waktu pulang, di dalam pikiran dia mau cepat sampai ke rumah, bertemu dengan anak dan istri. Tetapi dalam perjalanan pun dia harus memerlukan perjuangan untuk sampai ke rumah. Tetapi waktu dia sampai depan pintu rumah, saudara, dia disambut oleh sang istri dengan wajahnya yang seperti pepaya Bangkok, saudara, dan mulutnya seperti burung kutilang. Saudara, kalau orang yang tidak mempunyai ketenangan, akan terjadi perang Armageddon dalam rumah tangga, saudara. Dan itu akan membuktikan bahwa nama Tuhan Yesus dipermalukan. Tetapi kalau orang yang penuh ketenangan, dia dapat melihat setiap permasalahan secara profesional, dan dia mengambil langkah secara profesional dan tidak emosional. Pasti nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Iya, saudara, ketenangan dibutuhkan, saudara. Dan cilakanya, saudara, sekarang ini banyak orang mencari ketenangan yang di luar Tuhan, saudara. Ada orang mencari ketenangan kalau dia hidup di dalam dugem. Ada orang dia merasa tenang kalau dia tinggal di dalam bar. Bahkan ada orang merasa tenang kalau dia menjabat satu jabatan, dia mempunyai pangkat, dia pasti merasa tenang karena dia punya pangkat, jabatan, dia pasti bisa menyuruh-nyuruh orang, dia merasa tenang. Tetapi ada orang yang merasa tenang kalau mempunyai uangnya banyak, uang banyak, dia dapat hidup tenang. Para karyawan biasanya tanggal muda, para karyawan itu merasa tenang, saudara. Mereka merasa tenang pada tanggal muda karena mereka habis menerima seleri gaji. Jadi wajah mereka itu tenang. Tetapi kalau sudah di akhir bulan, mereka pun mulai resah karena ada yang sudah habis, ada yang sudah menipis. Bahkan para ibu-ibu rumah tangga, kalau di awal bulan itu wajahnya berseri-seri, senyumnya sangat sumringah, karena suaminya babak belur selama 1 bulan.
Sedangkan para istri ibu rumah tangga menjadi lebih dari pemenang. Karena mereka menerima gaji yang suaminya bekerja selama sebulan penuh. Itu loh saudara. Tetapi pada hari ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari seseorang yang bernama Daud. Firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini yang ditulis oleh Daud, saudara. Daud seorang raja, bahkan dia mempunyai kekuasaan pada saat itu. Daud tidak menikmati ketenangan. Dia tidak merasa tenang karena dia tuh banyak harta yang bergelimpangan dalam kehidupan dia. Meskipun pada saat itu dia banyak harta, tapi dia tidak ada ketenangan. Dia tidak mempunyai kekuasaan, padahal saat itu dia punya kuasa, saudara. Tapi dia tidak menaruh ketenangannya di harta. Dia tidak menaruh ketenangannya di kekuasaan. Tapi Daud mengajar pada kita hari ini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa Daud katakan begitu, saudara? Karena daripadanya lah ada keselamatan. Haleluya, saudara. Saya pun belajar dari tokoh ini, saudara. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ada satu kesaksian. Pada tanggal 21 bulan ini, saya tidak ingat sama sekali. Waktu saya pulang dari Sunter, saya sampai di rumah baik-baik aja. Itu pagi. Tetapi pada tanggal 25, kalau nggak salah 25 atau 24 itu, saya lagi duduk. Saya udah pulang dari Sunter, saya lagi duduk karena pagi. Sekitar jam-jam setengah 10, jam 10. Tiba-tiba ada yang manggil saya dari luar. Permisi. Saya lihat, wah, tukang pos datang. Hati saya sangat senang. Kenapa, saudara? Saya pikir biasa ada surat dari pos itu pasti ada bansos, saudara. Tapi begitu saya lihat amplop suratnya warna coklat. Di situ pengirimnya Polda Metro Jaya, saudara. Wah, hati saya mulai tidak tenang, saudara. Lalu saya buka amplop coklat itu. Di dalam amplop coklat itu ada 3 lembar. Lembaran pertama ditujukan kepada saya. Tertera pasal-pasal di situ, kesalahan yang di situ. Waduh, saya udah tahu sudah nih. Lembaran kedua saya melihat ada 4 buah foto di dalam lembaran kedua yang dengan sangat jelas mobil yang saya kendarain dan plat nomor, bahkan registrasi, nomor mesin, nomor rangka, kapan STNK-nya mati, habis masa berlaku, semuanya lengkap. Dan saya kenal pasal sekian, saudara. Saya buru-buru bilang sama anak saya, Steven, coba kamu buka di website biar lebih jelas. Dan benar, di website itu seperti video kita lihat, memang saya masuk lampu merah, saudara. Saudara, di depan saya memang ada mobil box. Kiri kanan saya ada beberapa motor, dan saya percaya semua kita kena itu lampu merah. Saya tidak sama sekali tidak menyangka bahwa saya kena tilang elektronik, saudara. Dan saya bertanya, Mas Steven, coba kamu cek berapa pasal ini? Dan betul, saudara, kami dikenai pasal sekian. Kami harus ikut sidang 500.000 rupiah. Saudara, yang saya mau katakan di sini begini. Apakah dengan denda yang saya harus terima 500.000 akan membuat sukacita saya hilang pada saat itu? Oh tidak, saudara. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa Allah itu baik. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Salah satu senjata yang ampuh yang dipakai oleh iblis
untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan, untuk menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Iblis menebarkan pengaruhnya melalui pikiran-pikiran negatif kepada setiap anak-anak Tuhan. Dan kita tahu bahwa kalau setiap orang kalau sudah berpikir yang negatif, pasti terjadi off control. Bahayanya di dalam rumah tangga akan terjadi ketidakkepercayaan lagi, saudara. Ini sangat bahaya, saudara. Dan ini sangat tahu di mana kelemahan umat manusia. Dan dia selalu menyerang. Dia menyerang setiap anak Tuhan melalui pikiran-pikiran negatif. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, pikirkanlah pikiran-pikiran yang di atas. Artinya pikirlah pikiran rohani. Jangan pikiran di bumi ini. Saudara, saya mau katakan begini, saudara. Saya ada mempunyai satu problem yang saya bergumul setiap hari, ada setahun lebih. Barangkali kok terjadi sama saudara. Itu sangat menyakitkan, saudara. Sangat-sangat menyakitkan. Adik kandung sendiri, saudara. Sangat menyakitkan bagi saya. Dan itu sudah berjalan hampir 2 tahun. Sakit sekali saya. Tapi saya mau katakan sama jemaat yang ada di sini, saya tidak terpengaruh, saudara. Jangan cuma masalah ini sukacita saya hilang. Oh, tidak, saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, waktu kakak saya telepon sama saya, dikatakan tentang adik saya ini, saya katakan kepada kakak saya begini, kalau untuk dia, saya sudah memaafkan dan mengampuni dia. Oh, sudah lama, saya bilang. Sudah hampir 2 tahun saya sudah memaafkan dia. Bahkan sudah mengampuni dia. Saya tidak, sampai sekarang adik saya itu tidak pernah kontak sama saya, saudara. Saya bilang sudah lama. Memang waktu kejadian saya marah. Saya marah. Tetapi apa itu yang membuat saya menjadi orang emosional? Saya mau katakan begini, saudara. Waktu saya mulai menyerahkan hidup saya untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya ingin belajar dan belajar, saudara. Saya tidak mau dikuasai lagi oleh kehidupan saya yang lama. Kehidupan saya yang lama adalah kehidupan yang jahat, saudara. Saya pernah memukul orang, bahkan sampai membunuh orang. Saya pernah di penjara, saudara. Saya itu dulu jahat sekali. Jahat. Saya pernah di penjara gara-gara mau membunuh orang. Tapi saya belajar banyak, saudara. Setelah saya belajar banyak firman Tuhan, saya melihat kehidupan saya sangat-sangat tidak terpuji. Saya melihat diri saya sangat kotor, saudara. Saya melihat diri saya gak pantas. Tapi saya ingin belajar menjadi sempurna, saudara. Dan waktu saya bilang sama kakak saya, dari dulu saya sudah tidak pernah marah sama dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Adik saya telepon sama saya dengan malu-malu, dengan perasaan barangkali, saya nggak tahu. Dia telepon saya, dibilang dia ada di Jakarta. Oh ya, dia minta maaf sama saya, dia minta maaf sama istri saya, keluarga saya. Saya bilang, namanya Abah Saudara. Kita diajarkan oleh Tuhan bahwa hidup ini hanya sementara. Apa yang kita dapat melakukan bagi Tuhan. Adik saya ini suaminya seorang pendeta, gembala sidang di Manado, saudara. Saudara, dia nangis di telepon.
menangis. Dia ingin bertemu dengan saya. Dia bilang begini, selama hampir 1 bulan dia di opnam di Manado. Memang saya tahu dia sakit di sana, sampai tidak bisa jalan, sampai buang air kecil, air besar juga di atas tempat tidur. Dan dia ke Jakarta sini pun dia bawa orang untuk mengurus dia. Saya kemarin berjanji, saya bukan janji, dia bilang gini, nanti hari Sabtu saya ke Cengkareng, daerah Palem, saya main ke kamu situ. Dan dia di apartemen di Palem. Saya akan main. Saya ngajak istri saya, anak-anak saya. Tapi karena kemarin mereka sudah ada jadwal tugas untuk pelayanan, akhirnya saya bilang, ya begitu nanti saya sendiri. Tapi waktu saya baca WA dari Gembala Sidang, oh puji Tuhan, saya dipercaya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya bilang sama dia, saya tidak bisa datang, barangkali besok pagi atau tunggu waktunya yang Tuhan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kita harus belajar kepada seorang tokoh yang namanya Daud. Daud tidak merasa tenang meskipun dia hidup di dalam bergelimpangan harta. Meskipun dia mempunyai kekuasaan, dia tidak menaruh ketenangan itu di dalam harta, di dalam kekuasaan. Tetapi dia mengaku, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena daripadanya lah keselamatan. Saudara, semua orang yang hidupnya selalu setia dan taat kepada Tuhan pasti mengalami yang namanya hari-hari dengan rancangan Tuhan. Bukan hanya ketenangan yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan memberi rancangan-rancangan yang indah dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Mari kita buka di Yeremia pasal yang ke-29. Ya. Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-11. Tuhan tidak memberi ketenangan saja kepada orang-orang yang dekat dengan Dia, tetapi Tuhan juga mempunyai rancangan-rancangan yang indah kepada orang yang setia kepada Dia, saudara. Yeremia pasal 9 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada kepadaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti mengerti dan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan dia, saudara. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu keinginan Tuhan dalam kehidupan dia. Orang-orang yang selalu mempunyai kerinduan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Taurat Tuhan adalah kesukaannya. Bahkan direnungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur pasal pertama ayat kedua, saudara. Bukan itu saja, saudara. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan bukannya dapat ketenangan, bukan hidup di dalam rancangan Tuhan, tetapi saudara, berkat Tuhan selalu menyertai mereka yang dekat dengan Tuhan. Mari kita baca lagi di Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat pertama dan yang kedua. Ulangan pasal ke-28 ayat pertama dan kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, ini janji Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti ada ketenangan, pasti masuk dalam rancangan Tuhan dalam hidup dia. Bahkan Tuhan berjanji, asal engkau tetap setia, Tuhan pasti memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga, karena pada hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau memateraikan firman-Mu pada siang hari ini. Maka firman-Mu itu bukan hanya tertanam dalam hati kami, bahkan dia bertumbuh Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang berdampak, bahkan bermultiplikasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur pada siang hari ini, karena Engkau baik, sangat baik, teramat sangat baik. Amin. Haleluya, saatnya untuk kita memberikan persembahan pada siang hari ini. Dan biar mari saudara untuk memberikan persembahan baik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah. Bersyukurlah bagi Tuhan Jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah korban dan pujian atas rahmat yang telah dilimpahkannya. Bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, bersyukurlah bagi Tuhan Jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah korban dan pujian atas rahmat yang telah dilimpahkannya. Bersyukurlah, bersyukurlah, hey atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib,
Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi siang hari ini. Saya percaya Anda diberkati Tuhan. Terima kasih Pak Felix yang senantiasa boleh mendukung dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati dan semakin luar biasa dalam pengurapan kuasa Tuhan dalam pelayanan dan juga keluarga diberkati Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita masuk di dalam doa berkat saat siang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu dengan pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan biarlah Tuhan terus akan berkarya dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Hamba percaya kuasa Tuhan menyertai setiap langkah hidup mereka, kemenangan Tuhan menjadi bagian, kemuliaan Tuhan akan senantiasa bersinar dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan biarlah kehidupan mereka adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan ketenangan daripada Allah, karena mereka mau dekat dengan Engkau. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada siang hari ini dalam kasih anugerah Tuhan, dalam kuat kuasa pengurapan-Mu. Roh Kudus terus akan menuntun hidup mereka di dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati kemenangan lepas kemenangan dari hidup mereka. Demikian dengan seluruh umat Tuhan, memberkati kehidupan mereka dalam segala aktivitas mereka, dalam kehidupan mereka. Tangan Tuhan senantiasa menyertai hidup mereka, menuntun hidup mereka, dan biarlah mereka boleh menikmati kemurahan hati-Mu. Mereka boleh menikmati belas kasihan Tuhan, sehingga anugerah-Mu semakin tercurah dalam hidup mereka. Memberkati bangsa ini, kami percaya Tuhan pulihkan bangsa ini dalam segala pandemi yang sedang terjadi, dan semua yang ada saat-saat ini Tuhan akan memberkati bangsa ini dengan damai sejahtera Tuhan, dengan keamanan, kekuatan, kesehatan yang baru. Demikian juga dengan seluruh gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami percaya Tuhan mengurapi dan memberkati hidup mereka untuk boleh terus berharap, bersandar kepada Tuhan, dan mereka boleh menikmati pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan imanmu kepada Dia, karena dari sanalah sumber berkat dalam kehidupan kita, baik berkat-berkat rohani maupun berkat jasmani akan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita tetap setia untuk terus melangkah di dalam iman kekristenan kita untuk menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus memberkati.